Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bujuk rayu iblis dan setan kepada para ahli ibadah. Setan dan iblis adalah makhluk pembangkang dan terlaknat. Setan tidak tidur maupun lelah dalam menjerumuskan anak cucu Adam hingga akhir kematiannya. Mereka akan berupaya keras mengumpulkan manusia agar tersesat dan menjadi teman mereka kelak di neraka. Namun, setan dan iblis akan kesulitan dalam mengganggu orang-orang yang beriman dan soleh. Setan yang berupaya menjerumuskan orang-orang beriman, maka badannya akan cepat kurus sebab zikirnya orang beriman. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW tentang perjalanan setan yang berhasil menyesatkan manusia. Dahulu, ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel. Setan kemudian membuat rencana untuk menggoda sang rahib melalui media seorang wanita. Setan lalu mencekik wanita itu hingga sakit. Aksi selanjutnya, setan mempengaruhi keluarga si wanita untuk membawa anggota keluarganya itu untuk berobat kepada sang rahib. Mereka lalu mendatangi sang rahib untuk mendapat pengobatan. Sesampainya di tempat, sang rahib lantas menolak mengobati wanita itu. Namun, pihak keluarga mendesak dan memohon agar sang rahib mau menolong menyembuhkan wanita itu. Atas permohonan itu, sang rahib lalu bersedia mau mengobati si wanita. Selanjutnya, saat pengobatan dilakukan, perempuan itu lalu diletakkan di samping rahib untuk diobati. Di sela itu, setan lalu datang membujuk sang rahib agar mau mendekati perempuan itu dan mau melakukan hubungan badan dengannya. Bujukan setan lantas berhasil. Sang rahib lantas terpedaya hingga melakukan hubungan zina dengan perempuan tersebut. Dari hubungan terlarang ini, kemudian mengakibatkan perempuan itu hamil. Mendapati hal ini, setan lalu melancarkan aksi buruknya lagi. Ia lalu memunculkan rasa was-was di dalam hati sang rahib dan berkata, "Sekarang aibmu akan terbongkar. Keluarganya akan mendatangimu. Bunuh saja perempuan itu. Apabila keluarga perempuan itu menanyakannya, maka katakan saja kalau perempuan itu sudah meninggal dunia." Sang rahib lantas terpedaya lagi. Untuk menutupi aibnya, ia lalu membunuh perempuan itu. Setelah dihabisi, perempuan itu lantas dikuburkan. Selanjutnya, setan pergi mendatangi keluarga perempuan tersebut dan mempengaruhi hati mereka. Dan memberikan informasi bahwasanya sang rahib telah menghamili, membunuh, dan menguburkan perempuan tersebut. Dan benar saja, untuk mengetahui kabar terkini, keluarga perempuan itu lalu pergi mendatangi sang rahib untuk menanyakan kondisi anak perempuannya yang dulu sedang sakit. Setelah sampai, sang rahib lalu mengatakan bahwa anak perempuan mereka sudah meninggal dunia. Kabar ini tentu saja membuat marah pihak keluarga. Pasalnya anaknya datang untuk berobat, malah dijadikan pelampiasan nafsu bejat sang rahib, bahkan hingga tega menghabisi nyawa anaknya juga. Kemudian keluarga pihak perempuan lantas memaksa sang rahib dan berencana akan membunuhnya. Dalam situasi yang mencekang itu, datanglah setan kembali untuk menyesatkan sang rahib. Setan lantas berkata kepada sang rahib, "Akulah yang mencekik perempuan itu. Aku jugalah yang memberitahu keluarganya. Taatilah aku, maka engkau akan selamat. Aku akan membebaskanmu dari mereka." Rahib bertanya, "Bagaimanakah caranya?" Setan menjawab, "Sujudlah kepadaku 2 kali, agar supaya dirinya bisa selamat." Sang rahib lantas bersedia melakukan apa yang setan perintahkan. Setelah itu, setan lantas berkata, "Aku berlepas diri darimu. Nauzubillah min zalik." Selain kisah di atas, ada sebuah riwayat. Dahulu iblis pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apa pendapatmu tentang Allah yang menciptakanku sebagaimana dia pilih? Dia menggunakanku sebagaimana dia pilih. Setelah itu, jika dia berkehendak maka dia memasukkanku ke dalam surga. Jika dia berkehendak maka dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berlaku adil atau aniaya?"
Imam Syafi'i pun lalu berfikir atas ucapan dan pertanyaan iblis itu. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Wahai kau iblis, jika dia Allah menciptakanmu sebagaimana engkau kehendaki, maka dia telah berbuat aniaya kepadamu. Jika dia menciptakanmu sebagaimana dia kehendaki, maka dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, sedangkan mereka harus mempertanggungjawabkan." Seketika iblis lantas lemah dan lenyap. Iblis lalu berkata, "Demi Allah, wahai Imam Syafi'i, dengan pertanyaan itu, aku telah mengeluarkan 70.000 ahli ibadah dari buku catatan ahli ibadah dimasukkan ke dalam buku catatan ateis." Selain kisah tadi, ada sebuah riwayat lagi. Dahulu iblis laknatullah pernah menyamar dan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Katakanlah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala." Namun Nabi Isa lantas menjawab, "Kalimat hak, dan aku tak akan mengucapkannya melalui ucapanmu." Maksud dari perkataan Nabi Isa adalah bahwasanya iblis itu punya tipu muslihat yang terselubung dalam hal kebaikan, sebagaimana dia punya tipu daya dalam kejahatan. Tipuan-tipuan model seperti itulah yang telah membinasakan para ahli ibadah, ahli zuhud, orang-orang kaya dan makhluk lain, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terlindung dari goda dan bujuk rayu setan. Amin ya rabbal alamin.